khi luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, vai trò quản lý, định hướng công tác điều hành của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đạt nhiều kết quả trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, 6 tháng cuối năm, bóng đá Việt Nam sẽ Saya nggak tahu hitungannya, tapi terima kasih. Memasuki matchday kedua gelaran ASEAN Cup 2024, Timnas Indonesia bakal menghadapi Laos di Stadion Manahan Surakarta pada Kamis 12 Desember. Di mana sebelumnya Timnas Indonesia berhasil mengamankan kemenangan di laga tandang melawan Myanmar, tepatnya pada Senin 9 Desember kemarin. 3 hari setelah menjamu Laos, skuad Garuda pun dijadwalkan kembali bertandang ke markas Vietnam, tepatnya pada matchday ketiga fase grup. Yang mana duel itu digelar di Stadion Viet Tri Puto pada hari Minggu 15 Desember, yang membuat kondisi fisik pemain Indonesia pun disorot. Bagaimana tidak, Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan melakoni 3 pertandingan dalam tempo waktu 1 pekan. Lain halnya dengan Vietnam. Vietnam sendiri sukses meraih kemenangan besar atas Laos kemarin, tetapi baru dijadwalkan kembali bermain saat menjamu Indonesia yang membuat The Golden Star Warriors memiliki waktu istirahat selama kurang lebih 1 pekan sebelum turun dalam bentrokan melawan tim besutan Sintayong. Karena hal inilah spekulasi liar seakan bergema menyebut bahwa AFF memberikan bantuan kepada Vietnam untuk mengalahkan Timnas Indonesia jadi muncul. Klaim itu bahkan muncul dari publik Vietnam lewat media lokalnya, Teto247.vn, seolah mengakui spekulasi itu. AFF membantu Timnas Vietnam mendapatkan keuntungan besar saat bertemu Timnas Indonesia. Tulis Teto247.vn. Ya, media Vietnam ini kemudian membedah skema perjalanan Timnas Indonesia ke Vietnam nanti, yang mana hanya dalam tempo 3 hari saja. Cuaca pun juga bakal mempengaruhi kondisi dan stamina anak asuh Sintayong. Sebab cuaca dingin di Vietnam berbanding terbalik dengan Indonesia yang panas, sehingga Marcelino dan kawan-kawan dirasa memerlukan waktu untuk adaptasi. Nah, anggapan soal AFF bantu Vietnam ini pun juga seakan kian terbuktikan dengan adanya jadwal padat yang merugikan skuad Garuda. Sebelum bersua dengan Vietnam sendiri, Indonesia masih akan melakoni laga kedua mereka di grup B melawan Laos, tepatnya pada hari Rabu tanggal 12 Desember. Yang mana berlangsung di Indonesia di Stadion Manahan Surakarta. Setelah itu, Sintayong dan anak asuhnya harus terbang ke Vietnam lagi sebagai tim tamu, yang padahal sebelumnya skuad Garuda juga telah melakoni laga tandang melawan Myanmar di Yangon pada hari Senin. Karena ini artinya Indonesia harus menempuh perjalanan ke 3 negara, Myanmar, Indonesia, Vietnam, hanya dalam hitungan hari saja. Dan hanya memiliki waktu 2 hari untuk persiapan melawan Vietnam setelah laga kontra Laos. Oleh sebab itulah, bisa dipastikan para pemain Vietnam akan memiliki kondisi fisik yang jauh lebih baik dari Timnas Indonesia, yang sekaligus membuat peluang Vietnam untuk meraih kemenangan lebih besar dibandingkan dengan Timnas Indonesia. Apalagi selain itu, Vietnam juga akan diuntungkan saat bermain di kandang sendiri dengan dukungan ribuan suporternya. Ini jelas menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang kali ini diperkuat oleh para pemain muda. Ditambah lagi kehadiran sosok tak terduga yang bakal memimpin laga, yakni wasit kontroversial Arab Saudi, Abdullah Atif Abdul Rahman Al-Sehri, yang membuat laga nanti semakin menegangkan. Abdullah Al-Sehri sendiri bukan sosok asing bagi Timnas Indonesia. Ia bisa dibilang wasit kontroversial yang pernah merugikan skuad Merah Putih khususnya Timnas U23 Indonesia saat di Piala Asia U23 2024 kemarin. Kala melawan Australia, ia bertugas menjadi wasit VAR, dan atas keputusannya pun Australia mendapatkan hadiah penalti yang beruntung mampu dimentahkan oleh Hernando Ari. Kondisi-kondisi ini tentunya bakal menjadi tantangan tersendiri bagi Sintayong dan skuad asuhannya nanti, yang mau tidak mau harus dihadapi, mengingat posisi klasemen kedua kesebelasan yang hanya berbeda selisih gol. Tapi meski ada beberapa hal yang dirasa cukup merugikan tim Garuda di laga sebelum lawan Vietnam, namun Pak Ketum PSSI Erick Thohir mengaku akan lebih fokus untuk ke level Asia untuk sekarang ini.
Yap, dengan kualitas timnas Indonesia seperti sekarang, Erick Thohir mengungkapkan bahwa Indonesia telah mengajukan bidding ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, yakni untuk menjadi tuan rumah tunggal Piala Asia 2031. Pak Erick mengaku dirinya dan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi telah menandatangani pengajuan individual bidding itu, serta sudah disampaikan secara resmi ke markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia masukkan bidding untuk menjadi tuan rumah tunggal di Piala Asia 2031, kata Erick Thohir di Jakarta pada Selasa 10 Desember kemarin. Seperti diketahui, Piala Asia terakhir kali digelar di Indonesia pada 2007 silam, yang mana saat itu Indonesia menjadi tuan rumah bersama Malaysia, Vietnam, dan juga Thailand. Nah, kali ini Erick Thohir pun ingin Indonesia menjadi tuan rumah tunggal turnamen sepak bola terbesar bagi negara-negara di benua Asia itu. Apalagi dengan bekal sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Secara pengalaman, Indonesia pun percaya diri bakal memenangi bidding tuan rumah Piala Asia 2031 ini. Tak hanya itu, Pak Presiden Prabowo pun juga tak tinggal diam akan upaya memajukan sepak bola tanah air. Di mana di sela rapat kerja Kabinet Istana Negara pada Selasa kemarin, Erick Thohir menceritakan soal Prabowo yang secara khusus menyampaikan bahwa dukungan pendanaan pemerintah untuk sepak bola siap untuk dicairkan secara bertahap mulai Januari 2025. Bahkan secara mengejutkan, Erick Thohir menyampaikan kalau pemerintah menambah alokasi dana dari sebelumnya 150 miliar rupiah per tahun menjadi 227 miliar rupiah per tahun. Dana fantastis itu pun digunakan untuk membiayai seluruh program PSSI dengan mengikutsertakan program timnas di semua kategori, di mana Federasi Sepak Bola Indonesia membutuhkan dana antara 500 sampai dengan 600 miliar rupiah. Selain mendapatkan dukungan pemerintah, PSSI sendiri pun kini telah menjalin kemitraan dengan 25 partner dari sektor swasta yang kini menjadi mitra PSSI. Yang mana di sektor swasta tersebut sudah terkumpul dana sekitar 400 miliar rupiah. Seluruh upaya keras ini pun menunjukkan betapa seluruh elemen timnas, tak terkecuali pemerintah, benar-benar menginginkan kemajuan pada sepak bola tanah air, yang saat ini perlahan demi perlahan pun juga tengah memperlihatkan tajinya. Yap, harapannya adalah segala upaya yang ada dapat berbuah manis dengan segala prestasi tim nasional di berbagai kelompok usia maupun berbagai kategori hingga masa mendatang nanti.